Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lina Wijaya akan kembali menggunakan hak jawab saya menanggapi satu komentar dari Onha. Hai LAI, jangan gunakan kata Allah, Alkitab, Rasul, Nabi, ayat, amin, dan lain-lain. Itu bahasa Al-Quran, Islam, Arab. Pakai aiwew. Aduh, kamu ini ya. Nih, sampai gatal kepala saya. Kalau otak saya bisa saya garok, otak saya pun saya garok. Intermezzo teman-teman. Ingat ya semboyannya ya, boleh bahlul tapi jangan permanen. Wow, haleluya, puji Tuhan. Tahukah kalian, Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menerjemahkan dan mencetak secara khusus seluruh Alkitab berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, pertama dikeluarkan tahun 1974. LAI sendiri berdiri di tahun berapa? Kalau saya tidak salah 1958 atau 38. Silahkan teman-teman cek, itu bisa dicek karena sejarah ya, bisa dikoreksi. Saya no problem. Nah, 1974 LAI mengeluarkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. 50 tahun kemudian bahasa setiap negara, wilayah, daerah itu berkembang. Maka tahun 2023 tepatnya di 10 Februari kalau saya nggak salah juga ya, LAI secara resmi mengeluarkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang kedua. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ketika saya berbicara ini adalah lembaga resmi milik ya pemerintah yang diperuntukkan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, maka siapa kamu bisa memerintah LAI? Ayo dong ambil cermin yang ngaca dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalam LAI itu yang bekerja di belakang layar sana, di belakang meja sana, menerjemahkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ke dalam Alkitab, maka itu jelas mereka itu rata-rata kualifikasinya jauh di atas rata-rata. Nggak seperti kamu yang sekolah aja belum tentu ketahuan benar apa enggak ya. Jadi rata-rata mereka itu S3. Kalaupun ada S1, S2 itu biasanya hanya bersifat asisten atau pembantu. Jadi mereka ini bukan orang satu ya, independen, tidak. Ini lembaga terdiri dari berbagai orang dengan latar belakang berbeda tetapi memiliki ya kualifikasi tertinggi dalam bidang dan tugasnya masing-masing. Sekali lagi, siapa kamu mau menyuruh orang-orang yang berpendidikan, berakademi tinggi dan takut akan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Mereka diberkati, mereka diberi hikmat, mereka diberi bijaksana, dan mereka diberi kuasa oleh pemerintah. Ya, nah itu dulu penting kamu tahu. Maka belajar tunduk ya kepada pemerintah. Jangan percaya kepada lembaga atau komunitas-komunitas liar, brutal, yang tidak sah, yang sembarangan berdiri, yang tidak jelas arah tujuannya, juntrungannya, dan tidak diakui masyarakat apalagi dunia. LAI sangat diakui, terbukti kinerjanya sampai hari ini, sehingga pemerintah tidak pernah sedikit pun meragukan apa yang sudah dibentuk, diputuskan, dan dicetak oleh LAI. Ayo dong waras dikit, itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu mesti mengerti bahasa itu universal. Bahasa itu menunjukkan identitas budaya, bangsa, atau masyarakat tersebut. Contoh, bahasa Indonesia itu milik bangsa Indonesia. Siapapun yang menjadi warga negara Republik Indonesia, mau di dalam negeri atau di luar negeri, dia memiliki hak untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, betapa bahlulnya kalau kamu mengatakan bahwa istilah-istilah itu punya agamamu. Itu bodohnya minta ampun. Karena apa? Karena bahasa Indonesia memiliki kata-kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa negara lain. Contoh, ada kata serapan dari bahasa Arab, ada kata serapan dari bahasa Sanskerta, ada bahasa Jawa, ada Belanda, ada Jerman, ada Inggris, ada Latin, ada. Semua ada.
Ya. Nah, kalau kata-kata serapan ini sudah diambil, diadop, ngerti adop, dijadikan bahasa Indonesia, disahkan dan baik dan benar, maka siapapun rakyat Indonesia berhak menggunakannya. Apalagi kalau kata-kata itu semuanya sudah tercantum di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo dong, punya duit jangan beli cilok melulu biar otaknya nggak bahlul. Beli KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Googling kalau punya kuota itu, belajar sejarah ya. Jangan dipakai buat nonton Parno untuk persiapan jima 72 bidadari, jangan. Oke ya, saya mesti tegaskan ini supaya kamu itu jangan melulu jadi bahlul merakop. Nah itu teman-teman ya, RAI itu siapa? Kamu harus tahu, itu badan resmi pemerintah. Nggak boleh melawan RAI. Melawan RAI berarti melawan pemerintah karena mereka memiliki otoritas yang jelas. Alkitab berkata, tunduklah kepada penguasa di atasmu karena pemerintah berasal dari Allah. Di dalam Al-Quran dulu saya pun belajar, tunduklah kepada pemimpinmu. Siapa pemimpin di sini? Tentu pemerintah Republik Indonesia. Makanya kamu juga jangan suka salah-salahin tuh. Masa terjemahan Al-Quran dari Kementerian Agama saja kalian tidak terima? Suka kalian salah-salahin, ngotot baca aslinya, baca aslinya. Kamu baca aslinya nggak tahu artinya sama juga bahlul merakop. Yang ngerti kamu. Tetap kamu dalam membaca Arab, kamu pasti butuh bahasa Indonesia yang menerjemahkan. Supaya kamu yang tidak sekolah pun mengerti artinya. Kalau enggak, siapa yang mau kasih tahu? Emang ustadzmu bisa belajar tanpa terjemahan? Ya, omong kosong sama itu. Oke ya, dua hal penting yang kamu harus tahu. Pertama, LAI itu siapa? Dan yang kedua, bahasa itu universal. Bahasa Arab milik bangsa Arab. Menjadi identitas orang Arab. Bisa dipelajari oleh orang Indonesia? Bisa dong. Bahasa Indonesia juga banyak dipakai di Belanda, dipakai di Amerika. Ya, apakah mereka mempelajarinya? Boleh. Kenapa tidak? Karena bahasa itu universal. Jadi bahasa Arab itu hanya menjadi identitas milik bangsa Arab. Nah, kalau kamu belajar sejarah bangsa Arab, orang Arab itu duluan memilih keyakinan Kristen, pengikut Kristus daripada si Muhammad. Ya, itu harus kamu ketahui. Kapan Paulus datang pertama kali ke tanah Arab memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Sejak itulah bangsa Arab, ya, orang Arab itu sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Rasul Paulus, sudah mengenal kata-kata Hirabbil al-Amin. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bahasa tidak beragama. Kalau ada agama, ya mengkhususkan satu bahasa. Lah, itu masalah agama tersebut. Kenapa Tuhannya Allahnya cuma bisa satu bahasa? Sedangkan di dalam Kejadian pasal 11 jelas dikatakan Allah sejati, Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Tritunggal Maha Esa. Yang menjadikan bahasa dengan aneka logat, dengan aneka dialek, lalu menyebarkannya ke seluruh bumi. Ya, agar seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan mengenal Allah yang benar itu. Jadi Allah sejati ingat membuat bahasa dan membiarkan manusia mengenal Dia dengan aneka ragam bahasa. Ya, tetapi kalau ada Allah yang aneh, cuman butuh satu bahasa, cuman bisa satu bahasa, lalu umatnya bangga dan mengatakan bahasa beragama, please deh, kayaknya mesti diruqyah nih. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, sumber kebenaran, sumber segala bahasa, sumber sejarah, sumber ilmu pengetahuan, merahmati kamu, memberikan kamu hikmat bijaksana, pengetahuan, ya, dan mahrifat, sehingga kamu boleh memahami mana yang benar, mana yang latah asal ikut-ikutan. Sehingga kamu tidak tersesat sampai pada Kristus datang untuk yang kedua kali menjadi Hakim Agung, di mana lidahmu tetap akan mengaku nanti dan lututmu akan bertekuk bahwa menyembah Dia adalah satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Assalamualaikum.